Fokus amat lagi lihat apa? Ini loh, aku lagi lihat-lihat informasi tentang kanker payudara. Aku baru tahu kalau pada tahun 2020 di negara kita, kanker payudara menempati angka yang pertama dari kanker-kanker yang lainnya. Dan 70% mereka baru tahu kalau udah di tahap lanjut dari kanker payudara. Kok baru tahu sih? Nggak cuma itu loh, dari semua kanker payudara itu penyumbang kematian terbanyak. Oh iya? Hmm, kalau boleh tahu, apa sih kanker payudara itu? Kok bisa semenyeramkan itu? Kamu kan dokter nih, jelasin ke aku dong. Oke, jadi kanker payudara itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh sel pada payudara yang tumbuhnya itu tidak terkontrol, sehingga menyebabkan suatu benjolan atau massa. Pada kondisi yang ganas, sel ini bisa menyebar ke organ lain, sehingga menyebabkan permasalahan baru tergantung dari organ yang dihampiri oleh sel tersebut. Jadi ada dua faktor yang bisa menyebabkan kanker payudara itu muncul. Jadi yang pertama adalah kelompok non-modifiable, salah satu contohnya adalah usia. Kanker payudara itu semakin sering ditemui pada usia tua atau sudah memasuki usia lansia. Lalu yang kedua adalah menarche atau menstruasi pertama kali. Semakin dini menstruasi wanita akan semakin mempengaruhi munculnya kanker payudara. Dan yang ketiga adalah riwayat keluarga. Jadi apabila ada anggota keluarga yang terdiagnosis kanker payudara, maka kita memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kanker payudara. Lalu ada kelompok yang kedua adalah modifiable factor atau faktor yang dapat kita ubah. Salah satu contohnya adalah status berat badan kita. Jadi memang lebih sering kanker payudara ini ditemui pada golongan orang-orang yang obesitas atau overweight. Lalu yang kedua adalah riwayat menyusui. Jadi apabila ada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat menyusui atau menyusuinya itu tidak sempurna, maka risiko kanker payudaranya itu semakin tinggi. Lalu yang ketiga adalah penggunaan terapi hormon, terutama pada hormon estrogen. Kita wajib hati-hati untuk pengguna KB hormonal karena di sini dapat mempengaruhi angka dari kanker payudara. Dirinya ada apa aja sih? Jadi kita wajib waspada kalau misalnya ada benjolan di payudara atau di daerah sekitar ketiak. Lalu apabila ada penebalan atau pembengkakan bagian dari payudara, ada kemerahan pada daerah puting, apabila ada penarikan ke dalam dari puting atau putingnya itu masuk ke dalam kulit, apabila ada cairan yang keluar dari puting dan ini tidak termasuk ASI, dan apabila nyeri pada daerah payudara. Bikin serem tuh, karena masyarakat tidak peduli dengan kesehatan pada diri mereka sendiri dan kurang memperhatikan adanya perbedaan dari payudara mereka, mereka biasanya baru menyadari ini pada tahap lanjut. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dong dilakukan pencegahan awal atau deteksi dini agar teman-teman kita yang khususnya wanita bisa tahu ada masalah atau tidak pada tubuh mereka. Bener banget, jadi ada yang namanya itu sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi pertama-tama kita berdiri di depan cermin, setelah itu kita angkat kedua tangan kita. Nah, dilihat apabila ada kemerahan atau bengkak pada payudara. Setelah itu, kita letakkan tangan di pinggang dan lakukan hal yang sama. Lalu kita bisa menekan payudara dari atas hingga ke bawah dan dirasakan apabila ada benjolan. Selain arah dari atas ke bawah, kita juga bisa menekan dengan gerakan melingkar dan dirasakan hal yang sama, yaitu apakah ada benjolan. Setelah itu, kita bisa menekan payudara ke arah puting dan dilihat apabila ada cairan yang keluar. Nah, setelah itu, langkah terakhir kita dengan posisi berbaring itu bisa menekan payudara dengan cara yang melingkar, dirasakan apabila ada benjolan. Wow, informasi yang bermanfaat sekali nih. Aku harus nyebarin video ini ke teman-teman yang wanita agar mereka bisa mencegah kanker payudara sejak dini.